Inilah sikap redaksi koreksi.org. Kawan-kawan, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 7 jurnalis di kediamannya Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 6 April 2025 kemarin. Salah satu diantaranya adalah pendiri narasi yaitu Najwa Shihab. Dalam wawancara kompas.com, Najwa menyampaikan bahwa wawancara itu dikoordinir oleh Wamenkomdiji Anggaraka Prabowo. Nah, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan puluhan pemret dan tokoh pers senior pada Februari 2025 lalu. Lagi-lagi menurut Najwa Shihab, wawancara ini dilakukan secara terbuka karena Presiden Prabowo Subianto tidak meminta daftar pertanyaan yang ingin disampaikan oleh 6 pemret yang hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi 7 jurnalis itu, 6 pemret melakukan wawancara dengan berbagai topik dan 1 jurnalis sebagai moderator. Tentu wawancara seorang jurnalis dengan presiden sebagai narasumber untuk berbagai topik merupakan hal yang baik. Jadi ini kesempatan jurnalis untuk mengkonfirmasi tentang berbagai hal. Tapi yang menjadi pertanyaan koreksi.org dan tentunya publik, mengapa Wamenkomdiji hanya memilih 6 pemret yang boleh melakukan wawancara dengan Presiden Prabowo Subianto? Kita tidak melihat media atau pemret-pemret dari media yang kritis, semisal dari Tempo, itu tidak hadir. Terus kemudian dari media-media alternatif seperti Project Multatuli, Bandung Bergerak, Konde, dan sebagainya juga tidak hadir dalam wawancara tersebut. Ini kenapa? Ini menjadi pertanyaan publik. Apakah Wamenkomdiji atau Presiden Prabowo Subianto ini melakukan tindakan favoritisme hanya kepada media-media tertentu? Atau Wamenkomdiji ataupun Prabowo Subianto takut dengan media-media kritis ketika melakukan wawancara? Ini Wamen harus menjelaskan kenapa hanya memilih atau memberikan kesempatan kepada 6 pemret untuk melakukan wawancara. Padahal kalau kita lihat di website Dewan Pers, ada sekitar 1.800 media di berbagai daerah yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah, kenapa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara kepada Presiden Prabowo Subianto? Jadi Wamenkomdiji memiliki hutang penjelasan terkait ini. Nah, yang kedua, pada pertemuan bulan Februari, puluhan pemret dan tokoh pers senior yang diundang itu juga tidak melibatkan Dewan Pers, institusi atau lembaga independen yang mendapat amanat dari Undang-Undang Pers, justru tidak diundang. Ada 11 organisasi konstituen Dewan Pers juga tidak diundang dalam pertemuan ini. Ini kenapa? Ini juga harus dijelaskan. Kenapa Wamenkomdiji hanya melibatkan puluhan pemret? Apakah ada favoritisme atau takut dengan kritik-kritik dari lembaga-lembaga yang independen? Nah, yang kedua, Wamenkomdiji ataupun Presiden Prabowo Subianto yang dibiayai dari pajak rakyat, tentu dengan pola seperti ini akan mengurangi potensi publik untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Karena dengan bertanya yang baik, maka kita akan mendapatkan jawaban yang baik. Dengan bertanya yang tepat, kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, karena itu ketika ada banyak media kritis ya yang hadir atau media-media alternatif yang hadir, itu juga akan banyak menggali informasi dari Presiden terkait isu-isu terkini gitu ya. Nah, ini sangat penting karena itu koreksi menyarankan Presiden Prabowo Subianto kalau memiliki komitmen terhadap kemerdekaan pers tidak hanya bertemu dengan 6 pemret itu untuk wawancara. Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan seluruh media atau konferensi pers gitu ya, secara hibrid. Jadi dengan teknologi sekarang itu sangat memungkinkan Presiden Prabowo bertemu dengan seluruh media, baik secara tatap muka ataupun dengan hibrid ya, secara online. Jadi ini sangat mungkin dilakukan dengan teknologi sekarang. Maka publik akan mendapatkan informasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, yang terakhir, jangan pula kemudian pertemuan Presiden dengan 6 pemret dan 1 orang yang menjadi moderator ini hanya simbolik saja gitu ya. Karena kita tahu masih cukup banyak kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di era Presiden Prabowo
satu jurnalis perempuan meninggal ya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan kemarin, dibunuh oleh anggota TNI Angkatan Laut. Ini kasusnya juga belum tuntas, masih berlangsung. Terus kemudian kita tahu kemarin ada Kapolri menerbitkan perpol yang mewajibkan jurnalis asing untuk mendapat surat keterangan kepolisian. Nah, ini praktik-praktik yang tidak sesuai dengan undang-undang pers ya. Jadi undang-undang pers itu mengamanatkan untuk pembuatan peraturan tentang pers itu hanya boleh dilakukan oleh komunitas pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Jadi Polri tidak perlu mengatur-ngatur pers karena ini sudah menjadi amanat undang-undang pers. Jadi kalau misalkan Presiden Prabowo ingin tidak terlihat simbolik, hanya omong-omong, maka Presiden Prabowo perlu memastikan hukum di Indonesia bisa menjerat pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Dan yang kedua, peraturan-peraturan yang membelenggu kemerdekaan pers seperti Perpol Kapolri tadi harus segera dicabut. Pers sehat, demokrasi kuat.